Saga transfer Mariano Peralta masih belum usai. Ini kondisi progres terbaru saga transfer Mariano Peralta. Halo sahabat bola sekalian, salah satu transfer yang paling seru untuk diikuti perkembangannya, transfer yang bisa dibilang paling panas, memang layak kita sematkan untuk saga transfer dari Mariano Peralta. Jujur, transfer Peralta ini udah kayak waktu Kylian Mbappe yang gabung ke Real Madrid. Bahkan saga transfer ini juga kayaknya buat kita kerasa jauh lebih panas dari transfer Julian Alvarez yang jadi rebutan Madrid dan Barcelona. Memang luar biasa banget mas-mas Argentina ini. Dan sekarang ada update terbaru terkait situasi transfer dari Mariano Peralta. Yang situasi terbaru ini ternyata bikin dia semakin dekat dan cuma selangkah lagi buat bisa gabung ke salah satu klub Liga Indonesia, yaitu Persib Bandung. Wow. Padahal Persib gak banyak bergerak, gak banyak cuap-cuap ini itu segala macam, tapi dengan sendirinya mas-mas Argentina ini semakin dekat dengan Persib Bandung. Maka karena ini jadi situasi yang sangat menarik, kita mau ajak kalian buat bahas terkait situasi terbaru transfer Mariano Peralta. Gimana situasinya? Gimana kemungkinannya? Semua bakal kita bahas lengkap di sini. Karena ini informasi yang sangat penting, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Jirni Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, yang pertama harus kita pahami bahwa saat ini pada dasarnya tersisa kurang lebih 3 klub yang masih punya kemungkinan untuk bisa mendapatkan Mariano Peralta, yaitu Lion City Sellers, Johor Darul Ta'zim, dan juga tentunya Persib Bandung. Untuk Persija gimana bang? Untuk Persija, sorry to say, mereka bisa dibilang udah bener-bener gugur dan dicuekin sama Peralta. Walaupun kemarin sempat rame, ada yang bilang bahwa perkataan JJ ketika press conference terkait Peralta itu benar. Artinya secara gak langsung, itu ditafsirkan bahwa Peralta bakal puter balik haluan buat kembali lihat tawaran dari Persija. Tapi nyatanya itu adalah informasi yang keliru. Karena faktanya, faktor main di Asia memang masih jadi alasan utama yang saat ini dicari sama Mariano Peralta. Walaupun kelihatannya Peralta dan agennya ini memang masih agak ngelirik sama yang namanya nominal transfer. Mereka kayak masih agak kegoda gitu sama tawaran yang nilainya tinggi. Tapi memang kalau klub tersebut gak main di Asia, itu jelas jadi sebuah tembok besar yang bikin Peralta gak mau ngelirik klub tersebut. Dan sebenarnya dari kabar yang bilang kalau perkataan JJ itu benar, itu ternyata udah terlanjur ngasih harapan yang cukup tinggi buat para fans khususnya Jackmania. Banyak dari mereka yang udah percaya diri kalau Peralta bakal balik mendekati Persija. Tapi faktanya mereka malah tertipu sama kabar tersebut. Yang situasi tersebut sebenarnya sangat riskan karena mereka harus ngerasain harapan palsu sebanyak 2 kali berturut-turut dari transfer Peralta ini. Yang itu juga pada akhirnya jadi celah untuk fans lain memberikan candaan kepada mereka. Nah, balik lagi ke Peralta. Jadi Peralta ini sekarang situasinya dikabarkan udah mencapai kesepakatan dengan salah satu klub yang meminatinya. Artinya situasi transfer Peralta saat ini udah hampir mencapai akhir dari negosiasi yang lagi dilakukan. Dan klub yang dikabarkan udah sepakat buat jadi pelabuhan baru Peralta adalah Persib Bandung. Artinya sekarang Persib bener-bener udah tinggal selangkah lagi buat ngamanin Peralta. Semuanya kondisinya sekarang memang sangat memihak kepada Persib. Unik ya, padahal tadinya Persib bisa dibilang udah hopeless buat dapetin Peralta. Mereka udah mundur, tapi ternyata justru Peralta malah datang sendiri ke Persib karena dia nyari klub yang main di kompetisi Asia. Tapi, hal penting yang harus kita perhatikan juga, bahwa kesepakatan ini baru terjadi secara verbal. Artinya kesepakatan ini baru sebatas omongan di mulut, yang sifatnya belum benar-benar resmi. Maka karena ini situasinya masih belum resmi, semua fans khususnya Bobotoh harus sabar dulu. Jangan dulu ngerasa jumawa sama kondisi transfer Peralta sekarang. Karena pada dasarnya, selama hitam di atas putih belum tertulis, semuanya masih sangat mungkin buat terjadi. Dan situasi ini juga sebenarnya jadi situasi yang sebelumnya terjadi antara Peralta dan Persija. Waktu itu dia juga udah ada kesepakatan secara verbal, tapi dikarenakan ada perubahan pemikiran dari Mariano Peralta, itu bikin transfernya dengan Persija malah gagal di akhir negosiasi.
Nah, ini yang harus diwaspadai. Karena Peralta udah punya track record kayak tadi. Jangan sampai ketika situasinya sekarang memang udah hampir deal, kemudian Bobotoh terlanjur berharap tinggi, tapi ternyata di akhir negosiasi, Peralta malah ngelirik tawaran dari klub lain. Karena sekarang situasinya, walaupun secara lisan udah sepakat, tapi saingan Persib lainnya masih ada kemungkinan buat ngegoda Peralta. Khususnya Johor Darul Ta'zim. Kemungkinan mereka bisa masuk dalam persaingan dalam beberapa hari atau minggu ke depan dengan tawaran nilai kontrak yang jauh lebih kuat. Jelas itu jadi ancaman terbesar buat Persib kalau seandainya JDT bisa ngasih tawaran yang lebih tinggi, apalagi misal dengan garasi menit bermain, dengan level kompetisi yang main di ACL Elite, jelas itu jadi tawaran yang cukup sulit buat Persib saingi. Cuma, untungnya JDT memang belum bisa langsung ngasih tawaran sekarang. Karena katanya kalau JDT mau ngasih tawaran ke Peralta, mereka harus ngejual dulu salah satu pemain asingnya. Nah, ini juga jadi kendala terbesar buat JDT. Karena situasinya jelas gak semudah itu buat mereka jual pemain. Mereka harus nyari klubnya dulu, harus negosiasi dulu, sampai akhirnya salah satu pemain asingnya bisa kejual. Nah, maka sebenarnya di momen sekarang yang JDT situasinya masih terkendala buat ngasih tawaran besar ke Peralta, harusnya itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sama Persib. Entah gimana caranya, kalau Persib memang niat pengen dapetin Peralta, maka mereka harus bisa meyakinkan Peralta supaya mau buat tanda tangan kontrak dalam waktu dekat. Karena kalau sampai Peralta gak diamanin sekarang, potensi untuk Peralta ini lepas dari genggaman Persib itu cukup besar. Karena nantinya Peralta berpotensi buat dapat tawaran yang nilainya jauh lebih tinggi atau lebih kuat, khususnya dari JDT. Yang itu jelas jadi ancaman terbesar Persib dalam mendapatkan pemain ini. Karena dengan apa yang dimiliki Persib sekarang, pastinya cukup sulit buat Persib menyaingi tawaran dari JDT. Dari segi finansial, mungkin masih bisa untuk disaingi. Tapi dari segi yang lainnya, khususnya level kompetisi, jelas itu sama sekali gak bisa Persib saingi. Apalagi level kompetisi ini kan memang jadi pertimbangan utama dari Peralta sekarang. Dia pengen main di level kompetisi yang lebih tinggi. Jelas kalau itu alasannya, pasti sangat sulit buat Persib mendapatkan Mariano Peralta. Kecuali kalau Peralta gabung ke Persib karena pengen mendapatkan dukungan yang besar. Itu tentunya jadi modal terbesar yang bisa jadi alasan untuk Persib menggoda Peralta. Atau kalau Peralta pengennya gabung ke klub besar, syarat sejarah, mau tawaran berapapun dari JDT, harusnya itu gak jadi keraguan buat nantinya Peralta milih Persib. Cuma kalau alasannya kayak gitu mungkin cukup sulit. Apalagi tadi kita di awal udah bilang juga kan, kalau Peralta dan agennya ini emang tipikal agen dan pemain yang realistis. Dia masih ngelirik banget sama nominal yang besar. Jadi situasinya emang complicated banget kalau Persib gak bisa ngamanin Peralta sekarang. Paling yang harus dilakukan oleh Persib sekarang, karena situasinya sekarang kan udah tinggal selangkah lagi buat mereka dapetin Peralta, sambil mereka meyakinkan dan menunggu Peralta, cara paling aman buat Persib tentunya mereka dari sekarang harus sambil mengincar pemain lain sebagai plan B jika memang Peralta harus gagal di momen akhir negosiasi. Walaupun sebenarnya untuk posisi winger ini udah cukup tebal, udah ada Sadil, Beckham, Barros, Berginho, Luka Menalo, termasuk Ragnar Oratmangu juga yang kemungkinan besar bakal gabung ke Persib, tapi kayaknya Persib memang masih belum puas dengan komposisi wingernya. Mereka kayaknya masih berambisi buat setidaknya ngedatengin satu pemain lagi yang berposisi sebagai winger. Alasannya jelas, keikutsertaan Persib di 4 kompetisi sekaligus dalam satu musim, mereka butuh kedalaman skuad agar bisa dengan lancar melakukan rotasi pemain. Dan situasi yang ada nantinya juga tentunya berpotensi menghasilkan kualitas yang baik. Karena mau nggak mau, para pemain Persib nantinya harus menampilkan permainan yang terbaik. Baik ketika latihan, apalagi ketika pertandingan, kalau mau bisa dapat kesempatan ataupun tempat utama di skuad Persib. Dan yang harus diperhatikan juga, jangan sampai jika nantinya Persib misal gagal mendapatkan Peralta, pencarian pemain berposisi winger ini dilakukan secara mendadak. Karena kalau kita lihat track recordnya, Persib jadi tim yang cukup kesulitan dalam mendapatkan pemain berposisi winger dengan kualitas yang baik. Mereka nggak terlalu sering berhasil dalam merekrut pemain di posisi ini kalau pemain yang mereka rekrut belum terbukti berhasil di Asia dan Liga Indonesia. Maka sebenarnya Mariano Peralta emang jadi pemain yang paling ideal buat Persib dapatkan. Karena setidaknya ketika Persib mendapatkan Peralta, mereka bisa menekan risiko dari gagalnya pemain asing baru berposisi winger yang mereka rekrut. Jadi situasi sekarang yang Peralta udah mencapai kesepakatan secara verbal dengan Persib, harusnya itu sama sekali gak boleh disia-siakan sama Persib. Mau gimana pun caranya, manajemen Persib harus berusaha semaksimal mungkin supaya bisa mengamankan Peralta secepatnya sebelum nantinya dia berubah pikiran atau mendapatkan tawaran yang lebih menggiurkan.
Jadi itu penjelasan terkait situasi terbaru dari saga transfer Mariano Peralta. Ini jadi kesempatan emas buat Persib, mereka punya kans yang sangat besar, tinggal selangkah lagi buat mendapatkan pemain yang jadi incaran banyak klub ini. Tapi kalau menurut kalian, apakah situasi menguntungkan ini bisa segera diamankan oleh Persib Bandung? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini, like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!